Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tasim Billah, NIM 0076. Nah, di sini saya akan melaksanakan tugas UAS tafsir sosial politik. Yang pertama yaitu biografi tentang Subhan Asah. Subhan Asah ini dilahirkan pada tanggal 21 Desember 1941. Nah, di Pekalongan. Subhan Asah ini memiliki adik perempuan. Nah, setelah lahir, Subhan Asah ini dibacakan Maulid Arbazanji oleh ayahnya selama 40 malam. Nah, kemudian Subhan Asah ini semenjak kecil sudah digembleng tentang ayat-ayat Al-Quran. Di pagi harinya ia sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama, terus di siang harinya ia belajar ayat-ayat Al-Quran oleh pamannya, oleh ibunya, oleh ayahnya, oleh kerabat-kerabatnya, oleh paman iparnya. Nah, setelah masuk ke kelas 5 SD, Subhan Asah ini dipindahkan ke Muslimin Muhammadiyah oleh tokoh sekitar. Nah, kemudian Subhan Asah ini juga pernah menang lomba MTQ tingkat kecamatan, dan ia mendapatkan hadiah emas 1 gram. Nah, Subhan Asah ini kemudian melanjutkan sekolahnya di PGMM Yogyakarta. Ayahnya berpesan untuk belajar kitab kuning di pondok pesantren Kapia. Nah, di situ dia hanya belajar pada malam hari, yaitu seperti Satri Ngalong. Nah, kemudian tafsir sosial politik ini mempunyai gaya penulisan tafsir menggunakan gaya bahasa kolom, yaitu gaya penulisan tafsir dengan menggunakan kalimat yang pendek dan tegas. Dalam bentuk ini biasanya diksi-diksi yang serius dan akurat. Diksi yang dipilih itu menyimpan kekuatan yang mampu menghentikan imajinasi dan batin pembaca. Gaya bahasa kolom dengan pilihan diksi seperti tunjukkan dalam cahaya Al-Quran. Nah, jadi kitab Subhan Asah ini yang ditunjukkan dalam cahaya Al-Quran ini tidak hanya mengajarkan kita tentang mekanisme komunikasi efektif dalam sebuah tulisan, tetapi juga memberikan kekuatan bisa dirasakan bahasa penulisan tafsir ditemukan pada dalam kitab cahaya Al-Quran ini. Nah, kemudian kita beralih ke latar belakang penulisan tafsir. Nah, buku tafsir ini bermula dari artikel-artikel tafsir yang ditulis Subhan Asah di majalah mingguan di Panji Masyarakat. Nah, jika dilihat dari data disertakan di setiap akhir tulisan itu dibuat dalam tentang waktu 1997 hingga 1999. Nah, sebagai kesimpulan, artikel yang terpenggal dan demi produksi media massa, tema-tema yang diambil Subhan Asah sangat beragam dan kontekstual, yakni sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang muncul pada saat itu. Nah, ditulis judul dalam cahaya Al-Quran. Nah, sebetulnya adalah nama majalah tadi adalah nama rubrik di majalahnya. Nah,
panji masyarakat yang sengaja disediakan bagi Syuban untuk menulis artikel tersebut. Nah, pada tafsir ini, setiap ayat yang dikemukakan selalu disesuaikan dengan waktu kejadian dan tempat itu. Hal ini mengingatkan bahwa tafsir ini bermula dari tulisan yang dimuat di majalah Panji Masyarakat. Setiap ayat merupakan respon terhadap peristiwa-peristiwa yang populer dalam ruangan sosial Subhan Asah, yakni Indonesia. Nah, setiap ayat adalah cahaya yang menyoroti kejadian-kejadian yang populer saat itu. Oleh karena itu, karya tafsir Subhan Asah merupakan tafsir yang sesuai dengan jiwa zaman pada periode Orde Baru hingga Reformasi. Nah, Subhan Asah merupakan muallimin membaca zaman pada pandangan Al-Quran saat itu. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.